Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di YouTube channel Rahmat Nugraha. Nah, gimana nih adik-adik? Udah mulai sekolah belum? Atau tetap masih sekolah dan belajar di rumah? Nah, kalau yang masih belajar di rumah dan buat yang lagi mencari informasi dan belajar tentang menggali informasi melalui wawancara, jadi pada video kali ini Kakak akan share menggali informasi melalui wawancara. Ini merupakan materi bahasa Indonesia kelas 3 dan materi ini disusun oleh ibu guru kita, Ibu Mila Pramanik SPD. Nah, buat adik-adik mungkin pada beberapa kesempatan kita sering melihat ada baik itu di TV ataupun di media elektronik lainnya seperti radio atau YouTube atau banyak media lainnya, media elektronik, kita sering melihat ada percakapan antara dua orang. Ada satu penanya, ada yang ditanyai, dan biasanya itu terjadi pada saat komunikasi dan untuk menggali informasi lebih mendalam. Nah, itu adalah proses wawancara. Jadi apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi antara pewawancara dengan narasumber. Nah, bisa kita lihat di sini ada aktivitas satu orang yang melakukan wawancara, yaitu yang menanyai kepada keluarga yang memiliki dua orang anak. Nah, sementara yang ibu dan bapak yang memiliki anak ini adalah narasumbernya. Oke, jadi pewawancara adalah orang yang bertanya. Nah, sementara narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang diminta keterangan untuk diambil informasinya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa orang. Kira-kira mana nih yang menjadi pewawancara? Nah, ya betul, yang jadi pewawancara adalah ibu-ibu yang memiliki dan mengenakan pakaian warna ungu. Sementara coba tebak, kira-kira narasumbernya yang mana? Bukan yang membawa kamera, tapi narasumbernya adalah pasangan suami istri yang sudah di sini digambarkan telah memiliki dan cukup berumur atau lansia. Jadi narasumbernya adalah orang yang diwawancarainya adalah kakek dan nenek ini. Oke, lanjut adik-adik. Nah, sebenarnya wawancara itu apa sih bedanya wawancara atau dengan bercerita? Nah, kalau wawancara ini memiliki ciri-ciri. Jadi wawancara itu yang pertama dilakukan secara tatap muka atau video call. Bisa juga jadi kalau lagi seperti saat ini kita lagi menjaga protokol kesehatan untuk mencegah COVID, ya mungkin wawancara bisa dilakukan secara video call. Tapi itu juga sebenarnya tatap muka, tapi melalui bantuan media, itu gadget ya, atau HP atau komputer. Nah, ciri-ciri wawancara yang kedua adalah wawancara itu dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi berupa data dan fakta. Nah, biasanya yang menjadi pewawancara itu memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumbernya, sehingga kecenderungannya memang pada saat dilakukan wawancara, pewawancara cenderung mengumpulkan informasi berupa data dan fakta dari orang yang diwawancarai. Nah, ciri-ciri wawancara yang ketiga adalah ada orang yang mewawancarai atau ada pewawancara. Dan ciri yang keempat, wawancara itu ada orang yang diwawancarai atau narasumber. Intinya pada saat wawancara biasanya ada dua belah pihak yang terdiri minimal 2 orang.
Oke, itu ciri wawancara. Terus biasanya ada alat apa saja sih Kak yang digunakan saat mewawancarai? Nah, buat adik-adik semua, jadi pada saat mewawancara biasanya kita harus menyiapkan alat-alat ya. Yang pertama alat tulis, baik itu menggunakan buku, pensil, pulpen. Jadi nantinya ketika kita ketika pewawancara mengumpulkan informasi dari narasumber, nah hal-hal penting dan fakta serta berita yang disampaikan oleh narasumber bisa dicatat oleh pewawancara atau oleh tim pewawancara. Biasanya ada tim di balik layarnya. Nah, selain menggunakan pensil dan buku, beberapa orang juga mungkin saat ini yang sudah terbiasa menggunakan gadget bisa menggunakan gadget ya untuk menulis hal-hal pentingnya. Terus alat yang digunakan saat mewawancara yang kedua, kita biasanya menggunakan recorder atau alat perekam. Nah, dengan kecenderungan biasanya narasumber dan pewawancara yang memiliki kecepatan berbicara atau banyak kosakata yang agak susah, kita juga harus menyiapkan recorder, dengan artian nantinya ketika kita memutar kembali percakapan di kemudian hari, alat perekam ini dapat kita jadikan sebagai sumber informasi pelengkap gitu. Oke, yang ketiga biasanya kita menggunakan kamera ini. Jadi saat mewawancara biasanya kamera digunakan. Ini untuk melihat biasanya buat yang teman-teman di media atau buat di instansi pemerintahan, kamera ini digunakan untuk memvideokan atau merekam gambar dari kegiatan wawancara. Yang keempat adalah adanya mikrofon atau alat pelantang suara. Nah, ini untuk merekam suara atau audio dari narasumber dan dari pewawancara. Jadi alat-alat yang digunakan saat mewawancarai minimal kita dapat menyiapkannya sebelum wawancara itu dilakukan. Nah, adik-adik, buat yang sering banyak nanya atau melakukan aktivitas dengan orang, biasanya secara tidak langsung kita pun melakukan kegiatan wawancara. Nah, selanjutnya hal-hal penting yang harus diperhatikan selama proses wawancara. Jadi ketika wawancara ada hal-hal penting nih yang harus adik-adik perhatikan. Nah, yang pertama jangan lupa ya membuat janji dan meminta ketersediaan narasumber. Jadi misalnya kita tentukan nih kapan waktu mau wawancara atau enggak, wawancaranya mau di mana. Jadi kita pastikan membuat janji dan meminta ketersediaan narasumber baik waktu ataupun tempat yang telah dan nanti kita diskusikan bersama. Nah, untuk membuat janji dan meminta ketersediaan narasumber ini adalah untuk wawancara yang biasanya lebih ke wawancara yang panjang lebar. Nah, kalau wawancara yang langsung tetap kita juga harus membuat janji dan meminta ketersediaan narasumbernya. Nah, yang kedua, hal penting yang harus diperhatikan selama proses wawancara adalah harus memperkenalkan diri nih saat wawancara, baik itu pewawancaranya maupun narasumbernya. Nah, yang ketiga, kalau misalnya wawancara telah dilakukan, kita pamit dan ucapkan terima kasih atas ketersediaan narasumber. Nah, yang terakhir, hal penting yang harus diperhatikan selama proses wawancara adalah minta maaf nih jika ada sikap atau perkataan yang kurang berkenan. Nah, itu dia 4 hal-hal penting yang harus diperhatikan selama proses wawancara. Nah, bagaimana sih Kak sikap saat wawancara? Karena wawancara ini biasanya kita berhubungan dengan orang, ada beberapa sikap yang harus kita jaga ya adik-adik.
Jadi yang pertama kita harus menggunakan bahasa baku. Jadi saat wawancara diusahakan untuk menggunakan bahasa baku. Yang kedua harus santun. Jangan sampai orang yang kita wawancarai merasa kurang enak sama kita atau merasa risih sama kita. Jadi kita usahakan ketika kita melakukan wawancara itu sikap santun kita pertahankan. Nah, yang ketiga, sikap saat wawancara adalah saat wawancara dilakukan kita harus bersikap singkat dan mudah dipahami. Jadi nantinya ketika kita menanyakan sesuatu, si narasumber pun mengerti apa yang kita tanyakan. Yang keempat, sikap saat wawancara adalah tidak memotong pembicara. Jadi ketika ada pembicara atau narasumber sedang memaparkan fakta atau hal-hal menjawab pertanyaan dari yang pewawancara, jangan sampai memotong pembicara. Nah, itu dia sikap saat wawancara. Selanjutnya langkah-langkah wawancara. Ini langkah-langkah yang dilakukan ketika kita akan melakukan proses wawancara. Yang pertama, pasti tentukan tema. Nih, tema apakah yang akan kita jadikan bahan untuk wawancara. Yang kedua, kita harus membuat daftar pertanyaan. Nah, karena temanya sudah ada, misalnya temanya makhluk hidup. Terus yang kedua, kita membuat daftar pertanyaan. Biasanya daftar pertanyaan yang kita buat itu kita harus memakai pendekatan kepada narasumber yang nantinya akan kita wawancarai. Jadi kalau misalnya narasumbernya adalah petani, tentu kita membuat daftar pertanyaannya hal-hal yang berhubungan erat dengan pertanian. Atau ketika kita mewawancarai pedagang, berarti nanti dominannya hal-hal yang menjadi pertanyaan pewawancara untuk narasumber adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan dagang. Selanjutnya ketiga, agar wawancara prosesnya sistematis, kita mengurutkan pertanyaan. Jadi biasanya pertanyaannya dari hal-hal pembuka pertanyaan kepada narasumber sampai nanti pertanyaannya terurut ke hal pokok ke narasumber. Nah, yang keempat, setelah kita menentukan tema, membuat daftar pertanyaan dan mengurutkan pertanyaan, saatnya kita lakukan wawancara. Nah, setelah wawancara dilakukan, langkahnya kita mencatat jawaban dari narasumber. Nah, kan pertanyaannya sudah ada, terus kita lakukan wawancara. Tentu nanti ketika wawancara sudah dilakukan, ada jawaban dari narasumber dan kita mencatat jawaban narasumbernya. Nah, setelah proses dan langkah-langkah wawancara 1, 2, 3, 4, 5 kita lakukan, terakhir kita membuat laporan atau kesimpulan hasil wawancara. Jadi buat laporan atau kesimpulan hasil wawancara, baik itu tertulis maupun dalam bentuk audio visual. Nah, itu dia langkah-langkah wawancara. Jadi yang pertama, adik-adik jangan lupa ketika memulai proses wawancara adalah menentukan tema. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, mengurutkan pertanyaan. Yang keempat, melakukan wawancara. Yang kelima, mencatat jawaban narasumber. Dan yang keenam, membuat laporan atau kesimpulan dari hasil wawancara. Nah, itu dulu dia adik-adik materi pada video kali ini. Jadi intinya pada saat wawancara ini kita usahakan komunikasi dengan ditambah rasa percaya diri ya. Jangan sampai kita nggak pede ketika melakukan wawancara dengan narasumber. Nah, itu dia materi menggali informasi melalui wawancara, yang materi ini telah disusun oleh Ibu Mila Pramanik.
Terima kasih adik-adik telah menyaksikan video sampai akhir. Jangan lupa nantikan video selanjutnya, baik itu materi bahasa Indonesia kelas 3 maupun video-video lainnya di YouTube channel Rahmat Nugraha.